Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ratna Yulianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Tinggiran 21 Kecamatan Tamban Barito Kuala dengan bimbingan fasil Ibu Endah Jiwandani dan Ibu PP saya Ibu Saudah akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya merefleksikan dalam model refleksi 4V. Model refleksi 4V adalah model yang dikembangkan oleh Dr. Rogers Granway, yaitu 1 fak peristiwa, 2 feeling perasaan, 3 finding pembelajaran, 4 future penerapan. Pada alur peristiwa, momen yang paling menantang yang saya alami dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah tugas yang paling menantang adalah ketika melakukan aksi nyata modul 1.1 di mana merupakan penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1, karena pada momen aksi nyata itu kita benar-benar harus bisa menerapkan perubahan yang lebih baik. Pada modul 1.2, saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak baik melalui LMS, Loka Karya 1, eksplorasi dan elaborasi untuk memberikan bekal guru dalam pembelajaran. Kemudian, banyak tugas untuk mengikuti calon guru penggerak cukup menguras tenaga dan waktu serta pikiran, sehingga harus pandai mengatur waktu dengan aktivitas lain di sekolah maupun di rumah. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya alami adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka nilai-nilai dan peran guru penggerak sangat diperlukan sehingga pemahaman calon guru penggerak terkait modul 1.1 dan modul 1.2 sangat penting agar bisa mengimplementasikan pendidikan terbaik bagi siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun. Hal ini selaras dengan nilai peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, sehingga peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Feeling, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang murid yang perlu belajar lebih banyak. Sebagai guru, saya masih perlu banyak belajar mengenai nilai dan peran guru. Saya merasa ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam cara pandang saya kepada murid selama ini. Jadi, saya harus belajar banyak lagi. Saya juga merasakan terkait perjalanan dari modul 1.1 sampai pada modul 1.2, merasakan lelah, letih, itu pasti, apalagi saat deadline tugas harus selesai. Terlebih lagi yang saya rasakan ketika ada kolaborasi antar kelompok dengan Vkom dengan Ibu Fasil, saya merasakan kerepotan ketika saat itu anak saya sedang sakit. Saya menggendong anak saya yang lagi menangis. Saya terus berusaha mengikuti ruang kolaborasi meskipun dengan menggendong anak saya. Namun semua itu tak menyusutkan semangat saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Selain itu, dukungan dari Ibu Fasil Ibu Endah Jiwandani yang selalu memahami kondisi kami dan saling mengingatkan terhadap tugas-tugas kami serta dengan sabar membimbing dan mengarahkan kami. Begitu juga dengan Ibu PP saya yang selalu menyemangati di setiap langkah kami, serta rekan calon guru penggerak dan sejawat yang membuat saya bergerak untuk bangkit meraih impian.
Selain itu, saya merasa sangat bersyukur dapat mengikuti program diklat calon guru penggerak ini karena mendapatkan banyak ilmu, wawasan, dan dapat bertukar pengalaman baru dengan rekan calon guru penggerak yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Saya juga termotivasi dan terinspirasi calon guru penggerak untuk selalu bergerak dengan menciptakan karya yang berguna untuk semua pihak. Finding pembelajaran. Lantas, apa pelajaran yang bisa saya ambil? Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru yang tujuannya hanya transfer ilmu, berorientasi central teacher, sehingga pembelajaran lebih banyak berfokus pada central teacher. Saya juga mengenjot siswa agar mencapai nilai KKM sehingga orientasi pembelajaran saya hanya pada penilaian kognitif saja. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus mampu menjadi coach atau mentor bagi guru lain. Saya juga harus mampu mendorong kolaborasi baik antara sesama guru ataupun dengan siswa dan masyarakat atau warga sekolah. Saya juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Serta saya juga harus mampu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekeliling saya. Future, penerapan, ke depan atau rencana saya. Pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah introspeksi dan melakukan refleksi pada setiap kegiatan, mengikuti pelatihan atau pendidikan secara mandiri baik secara offline maupun online, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran, menguatkan nilai guru penggerak yang lain seperti kolaboratif dengan mengikuti komunitas pendidikan, menggunakan metode atau media yang menyenangkan di kelas dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua untuk mewujudkan merdeka belajar. Tentunya tetap bersemangat mengikuti program guru penggerak sampai tuntas. Beli buku di Kota Malang, belinya 1 sebagai bahan ajar. Ayo kawan lawan meriang untuk wujudkan merdeka belajar. Demikian pemaparan koneksi antar materi 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak. Semoga kita terus bergerak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.